Jadi baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Heran Dukani Pemakang. Jadi pada video kali ini saya akan membuat penjelasan codingan pertemuan 6 materi pemrograman berbasis web 1 tentang CSS dasar bagian 2. Jadi untuk yang pertama kita akan menjelaskan bagian background image. Jadi background image gunakan untuk menambahkan gambar sebagai latar belakang halaman website. Background image ini untuk memberi background berupa gambar. Jadi di sini kita menggunakan tag URL untuk menentukan lokasi gambar. Misalnya di sini kita menggunakan atau memasukkan nama di tag URL-nya dengan nama pola PNG. Jadi otomatis gambar yang bernama pola PNG ini akan masuk ke latar belakang website yang kita buat. Misalnya kita menggunakan pola PNG dengan gambar yang ada di sini teman-teman. Jadi dia akan otomatis menjadi background untuk website yang kita buat. Untuk yang berikut, untuk bagian paragraf di sini saya menggunakan paragraf lorem ipsum. Di sini saya menggunakan 2 paragraf. Yang berikut kita akan masuk ke gradient. Jadi gradient ini untuk membuat background gradasi warna dari warna, misalnya di sini saya menggunakan warna merah, kuning, dan biru. Jadi dia akan otomatis membuat gradasi warna dari warna merah, kuning ke warna biru. Jadi linear gradient ini fungsinya untuk membuat perpaduan warna secara bertahap. Jadi kita tidak perlu memerlukan file gambar sehingga lebih ringan. Jadi gradient ini sering digunakan untuk desain modern. Yang berikut kita masuk ke opacity. Jadi opacity ini untuk mengatur tingkat transparansi elemen gambar. Misalnya di sini saya membuat paragraf. Di sini ada 2 paragraf teman-teman. Saya menggunakan paragraf dari lorem ipsum. Jadi untuk opacity-nya saya menggunakan opacity 0,5. Jika saya menghapus opacity-nya, otomatis opacity yang ada di sini akan hilang. Ya, teman-teman. Sama juga yang di artikel 2 yang ini. Yang berikut kita masuk ke writing mode. Jadi writing mode ini untuk mengubah arah tulisan menjadi, misalnya di sini saya menggunakan writing mode vertikal. Dan di sini ada 2 paragraf atau 2 artikel dengan writing modenya vertikal ke bawah. Ini teman-teman. Jadi dia akan otomatis mengubah arah teks yang kita gunakan dia akan mengubah ke arah vertikal.
berikut ada overflow. Untuk overflow ini untuk mengatur apa yang terjadi jika konten melebihi elemen. Jadi di sini saya menggunakan overflow auto. Jadi dia akan memberikan halaman atau tombol scroll, misalnya paragraf atau artikel yang kita gunakan dia melebihi atau lebih banyak dari layar. Dia akan memberikan kita tombol atau overflow yang kita gunakan untuk melihat semua paragraf atau artikel. Yang berikut kita akan masuk ke link. Jadi link ini untuk mengatur tampilan berdasarkan kondisi. Jadi di sini saya menggunakan tag hover. Ini teman-teman. Jadi untuk warnanya saya menggunakan warna biru dan background colornya saya gunakan warna hitam. Jadi background jadi kalau untuk color ini dia akan merubah warna yang di sini teman-teman, yang ini. Kalau untuk background color yang warna hitam ini dia akan mengubah warna background untuk di link ini teman-teman. Jika kita sentuh dia akan berubah menjadi warna hitam. Dan untuk linknya, untuk body saya menggunakan 3 link, ada Google, Facebook, dan Instagram. Nah, sebagai contoh saya akan mencoba mengklik bagian link Google. Ketika kita klik, dia akan mengarah ke Google. Yang ini teman-teman. Misalnya saya di sini menggunakan link Google foto dengan foto anomali yang ini teman-teman. Yang berikut kita masuk ke tabel. Jadi untuk di bagian tabel, untuk baris pertama kita memberi garis pada tabel menggunakan border collapse. Ini teman-teman. Border ini fungsinya untuk memberikan garis untuk tabel terlihat lebih rapi. Jadi untuk hover di sini juga kita menggunakan hover. Untuk background colornya kita menggunakan warna biru. Jadi ketika kita arahkan kursor ke salah satu field tabel dia akan berubah warna menjadi warna biru. Berikut kita akan masuk ke form atau formulir. Jadi baik untuk yang berikut kita akan masuk ke formulir atau form. Di sini saya menggunakan 2 inputan yaitu username dan password.
username saya menggunakan border style dengan solid. Untuk border colornya saya menggunakan warna hitam. Border radius 10 pixel, paddingnya 10 pixel, background colornya warna putih. Untuk username fokus, background colornya warna hitam. Dan untuk warnanya saya menggunakan warna putih. Di sini juga saya menggunakan inputan atau tombol login dengan border style solid, border colornya warna hitam. Untuk tombol loginnya saya menggunakan hover. Hover ini untuk ketika kita mengarahkan kursor dia akan berubah warna, atau ketika kita klik dia akan berubah warna menjadi warna hitam. Nah, background colornya saya gunakan warna hitam. Jadi untuk style di sini saya menggunakan tag input untuk di bagian username dan password. Jadi fungsi tag input ini untuk memasukkan atau menginput nama ke dalam kolom yang kita sudah pasang ini. Sama juga yang untuk di login. Untuk yang berikut kita akan masuk ke untuk yang di konten. Di sini untuk aturannya ada konten before dengan nama konten, dengan isi kontennya Umbu, dan konten afternya Joni. Nah, di sini untuk di body saya menggunakan tag paragraf. Jadi paragrafnya ini dia yang akan memanggil konten-konten yang ada di sini, teman-teman. Jadi untuk urutannya ini, teman-teman. Jadi dia akan memanggil duluan konten before atau sebelum. Setelah itu dia akan masuk ke teks paragraf yang kita pasang ini. Lalu dia akan masuk ke konten after atau sesudah. Kontennya Joni. Jadi hasilnya adalah ini. Jadi hasilnya Umbu ini konten Joni. Untuk yang berikut kita masuk ke konten. Jadi baik untuk di counter. Jadi counter ini adalah fitur CSS yang memungkinkan kita membuat sebuah atau membuat penomoran otomatis seperti daftar isi buku. Nah, di sini kita tidak perlu harus menulis angka satu persatu secara manual di HTML. Untuk penjelasan kodenya, untuk di body di sini ada counter set judul dengan 0 dan counter set judulnya juga 0. Nah, CSS membuat dua buah catatan kecil atau variabel bernama judul dan subjudul. Di sini kita mengatur agar kedua hitungan tersebut dimulai dari angka 0. Nah, logika hitungannya setiap kali logika hitungannya ya untuk H1 dia menggunakan counter increment judul 1. Konten dan counter resetnya
judul. Setiap kali dan setiap kali browser menemukan tag H1, maka angka H1, angka pada variabel judul ditambah 1. Variabel subjudul direset kembali ke 0. Ini penting supaya kalau kita pindah ke bab baru, penomoran subbabnya mulai lagi dari awal. Misalnya dari 1.3 kembali ke 2.1. Untuk di subjudul heading 2, setiap kali kita menemukan tag H2, angka pada variabel subjudul ditambah 1. Untuk menampilkan angka atau display, jadi di sini kita menggunakan teknik before atau sebelum. Fungsinya digunakan untuk memunculkan angka tersebut di layar. Pada H1 before menampilkan angka judul saja, misalnya atau hasilnya 1 titik judul, berikut 2 titik judul dan seterusnya. Misalnya judul yang pertama, judul yang kedua, judul yang keempat, dan seterusnya. Untuk hasil akhirnya, berdasarkan struktur HTML yang kita buat ini, jadi hasilnya akan terlihat otomatis seperti yang ini, teman-teman. Dia akan menyusun subjudul dan judul yang kita sudah pasang tadi, teman-teman. Dia akan otomatis membuat yang pertama ada judul 1 atau judul yang pertama. Dalamnya ada 1.1 titik subjudul, 1.2 titik subjudul, sampai seterusnya. Untuk yang berikut kita akan masuk ke kaskade. Untuk di kaskade ini, fungsinya untuk menunjukkan konsep kaskade, yaitu aturan terakhir yang ditulis adalah atau yang digunakan, maka jadi yang kita gunakan adalah aturan yang terakhir kita tulis atau yang digunakan. Misalnya di sini kita menggunakan tag link untuk di H1 dan H2-nya. Ini kita menggunakan tag link. Jadi link ini untuk memanggil desain CSS dari file yang ini, teman-teman. Jadi dia akan memakai menggunakan desain CSS dari teks yang kita gunakan terakhir, misalnya yang ini, teman-teman, H2. Maka dia akan menggunakan warna biru. Ini, teman. Di sini kalau kita menggunakan hello CSS, dia otomatis akan memanggil file CSS yang ini, teman-teman. Dan dia akan menggunakan warna biru untuk di subjudul. Ini, teman-teman. Karena H2-nya tadi kita gunakan warna biru. Dan berikut ada layer. Jadi layer ini untuk mengatur prioritas CSS. Layer yang berada di bawah atau ditentukan lebih tinggi prioritasnya akan digunakan. Sehingga di sini kan kita menggunakan import URL. Jadi dia akan mengimpor layer CSS yang kita sudah buat yang di sini, teman-teman. Sini
Ini ada layer A dan layer B. Nah, saatnya kita menggunakan color red atau warna merah. Sini yang di layer B, kita menggunakan warna pink. Jadi hasil codingannya begini, teman-teman. Karena kita memanggil atau mengimpor dari layer CSS, maka layer yang berada di bawah atau ditentukan lebih tinggi prioritasnya akan digunakan, sehingga warna merah akan diterapkan. Karena di sini warna merah yang kita prioritas atau yang lebih tinggi, maka dia akan menggunakan warna merah. Jadi demikian video penjelasan dari saya. Terima kasih banyak.